Di sebuah penjara ada seorang tahanan baru. Sebut saja dia ini Bapak Cebol. Tapi saat dia dimasukin ke dalam sel, dia ini ketakutan dan gak bisa tidur. Terus pada pagi harinya dia selalu dibully oleh tahanan-tahanan lain guys, karena dia ini cebol dan gak bisa ngelawan. Pokoknya dia ini selalu dibully. Suatu hari dia tiba-tiba menabrak seorang penguasa tahanan di sana dan menjatuhkan satu ceri doang. Akhirnya Bapak Cebol ini dilemparin dong sama penguasa tersebut sampai dia masuk ke dalam sebuah gudang. Namun tiba-tiba jatuh seekor kutu ke dalam tangan Pak Cebol ini. Tapi ternyata sang penguasa penjara itu takut guys sama kutu tersebut. Terus dia pun jatuh. Para tahanan lain nyangkanya kalau Pak Cebol ini udah bisa ngalahin ketua tersebut. Akhirnya dia jadi ketua di sana. Tapi yang terjadi akhirnya lanjut part 2. Lanjut part 2 ketika Pak Cebol ini mau dipukul oleh sang ketua di sana, tiba-tiba ada kutu yang nempel di tangannya. Terus sang ketua itu takut guys. Akhirnya dia pingsan. Lalu semua orang menyangka kalau Pak Cebol inilah yang telah mengalahkan ketua tersebut. Akhirnya setelah kejadian itu dia pun yang jadi ketuanya guys. Jadi semua orang tahanan yang ada di sana itu takut banget sama Pak Cebol. Abis itu sang mantan ketua ini dijadikan alat sama dia, disuruh-suruh gitu guys. Terus dia membayangkan dia itu bisa menguasai dunia. Tapi ternyata itu semua cuma hayalannya dia guys. Sang ketua ini nggak takut sama kutu. Akhirnya dia pun dipukul sama ketua itu guys. Bocah ini lagi sedih banget nih guys karena kehilangan kedua orang tuanya gara-gara sebuah bencana di tempatnya itu. Dan kini dia hanya sendirian ditemani dengan mainan-mainannya. Habis itu dia udah nyangka bakalan ada badai lagi. Tapi ternyata badai kali ini lebih besar sehingga dia terbawa oleh badai tersebut. Namun kagetnya saat di atas langit, bocah ini melihat mainannya ini bisa gede gitu guys. Terus dia berharap bisa bertemu sama kedua orang tuanya. Tapi sayangnya dia malah ketemu sama boneka mainan yang kini lebih besar dari dia. Habis itu dia turun lagi ke bumi. Tapi dia jadi menua dan sendirian di atas bumi itu guys. Bapak-bapak ini nekat memelihara tuyul supaya dia jadi kaya guys. Sampai akhirnya jadi awalnya bapak-bapak ini tuh jualan pecel di depan rumah sama pecel keliling gitu guys. Tapi istrinya ini ngeluh karena tetangganya ini udah beli barang-barang baru. Karena mereka itu sangat kesusahan dan bapak-bapak ini sakit hati dengan perkataan istrinya ini. Terus dia menemukan sebuah majalah di mana di dalamnya terlihat kalau dia ingin kaya, dia itu harus ke dukun. Dan ternyata dukun itu memberitahu kalau dia itu harus memelihara tuyul. Tapi ada konsekuensinya guys. Kalau misalkan bapak-bapak ini ketahuan, dia harus minta maaf sama orang yang telah dicurinya. Habis itu dukun ini ngasih tahu ke bapak-bapak ini supaya dia membawa sebuah botol. Dia pun membawa botol itu ke rumahnya. Tapi kalian gak akan nyangka banget isi dari botol ini. Lanjut part 2. Lanjut part 2, setelah Prahendro pergi ke dukun dan dia membawa botol yang disuruh dukun itu ke rumahnya. Lalu 2 tahun kemudian tiba-tiba Prahendro mendadak jadi kaya guys. Rumahnya mewah, mobilnya banyak, tokonya juga banyak. Habis itu setiap dia datang ke tempat-tempat gitu, dia selalu membawa tuyulnya. Tapi dia lupa kalau ada sebuah kota di mana di kota tersebut dia membawa tuyul, tapi kota itu adalah kota santri guys. Jadi tuyul itu ketangkep sama salah satu santri di sana. Terus Prahendro pergi begitu saja meninggalkan tuyulnya itu guys. Tapi tiba-tiba Prahendro nggak bisa tidur selama seminggu. Dia pun jatuh sakit dan tokonya ini jadi pada kebakar gitu. Dia pun jatuh miskin kembali. Istrinya juga mendadak jadi gila guys. Itu karena Prahendro meninggalkan anak tuyul tadi. Akhirnya bapak tuyul marah ke Prahendro. Prahendro pun baru menyadari itu dan akhirnya dia pun bertobat. Lalu ada Pak Ustadz yang menolong dia. Dia pun akhirnya perlahan-lahan sembuh. Istrinya juga sembuh. Mereka pun memulai hidup kembali meskipun dari awal guys.